Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan yang baik ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Media Pembelajaran untuk Aswad, Kelebihan dan Kekurangannya, dan disusun oleh Habibil Ikram, NIM 1914020071 pada mata kuliah Wasail Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. Dosen pengampu Meliza Budiarti MA. Sebelum kita masuki materi inti, kita harus mengetahui definisi al-aswad. Al-aswad merupakan kata dalam bahasa Arab yang berbentuk jamak. Kata itu berasal dari kata sautun yang memiliki makna suara atau bunyi. Sedangkan ilmu aswad adalah disiplin ilmu bahasa Arab yang mendasar pada sistem bunyi. Dan sedangkan ilmu aswad adalah ilmu yang menitik beratkan pembahasannya pada suara dan bunyi-bunyi yang diucapkan langsung oleh penutur asli bahasa Arab, yaitu orang-orang Arab. Selanjutnya, pembagian ilmu aswad. Pembagian ilmu aswad itu terdiri dari dua. Yang pertama itu fonetik. Fonetik adalah salah satu cabang linguistik yang mengkaji bunyi bahasa. Ciri dari kajian ini adalah tidak memperdulikan peran suatu bunyi. Akankah bunyi itu mempengaruhi pemaknaan atau tidak mempengaruhinya? Yang kedua, fonemik. Fonemik yaitu satuan bunyi terkecil bahasa yang memiliki peran untuk memberikan perbedaan dalam memaknai suatu bunyi, terutama ketika bunyi itu dirangkai dengan bunyi yang lain membentuk satuan bunyi yang lebih besar. Selanjutnya, kita harus mengetahui prinsip-prinsip pembelajaran ilmu aswad. Yang pertama itu keterampilan menyimak atau disebut juga dengan maharatul al-istima'. Yang kedua, keterampilan membaca, disebut juga dengan maharatul al-qira'ah. Ketiga, keterampilan berbicara atau maharatul kalam. Yang keempat, keterampilan menulis, maharatul al-kitabah. Sedangkan keterampilan menyimak tersebut dianggap oleh sekelompok orang sebagai keterampilan terpenting, karena dengan menguasai keterampilan ini, siswa dapat memperoleh sejumlah pembendaharaan kata dan pemahaman tata bahasa, di samping pelafalan yang sesuai. Sedangkan keterampilan berbicara atau maharatul al-kalam sangat penting juga, karena memang bersifat penyampaian ide pikiran seseorang, proses seseorang berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Dan dua keterampilan berikutnya yaitu keterampilan membaca, maharatul al-qira'ah, dan keterampilan menulis atau maharatul al-kitabah itu berperan dalam penguasaan ilmu aswad. Pada dua keterampilan berbahasa tersebut telah terjadi sebelum dua keterampilan ini dipelajari, yaitu pada keterampilan mendengar dan berbicara, sebab kedua keterampilan berbahasa tersebut tidak bersinggungan langsung dengan bunyi-bunyian. Selanjutnya itu tujuan pembelajaran al-aswad. Tujuannya yang pertama itu memperbaiki cara pengucapan siswa pada bahasa pertama atau mengubahnya ke cara pengucapan bunyi pada bahasa yang baru dipelajarinya. Kedua, melatih kecakapan pelafalan bunyi huruf baru yang sama sekali tidak ditemukan dalam bahasa pertamanya. Dan ketiga, mengenalkan siswa pada kaidah atau aturan tata bunyi yang ada pada sistem tata bunyi bahasa Arab. Dan selanjutnya kita harus mengetahui metode pembelajaran aswad. 1. Phonetic methods.
Phonetic methods atau metode fonetik. Dikenal pula dengan istilah metode ucapan atau oral methods karena dianggap sebagai penyempurnaan dari metode langsung. Maka disebut pula sebagai reform method. Pelajaran menggunakan metode ini menitik beratkan latihan pada keterampilan al-istima' dan keterampilan al-kalam. Metode fonetik lebih berfokus pada melatih keterampilan mendengar dan berbicara. Meskipun demikian dapat juga dikombinasikan dengan kegiatan membaca dan menulis. Selanjutnya, contoh penerapannya. Mula-mula pembelajaran dilakukan dengan kegiatan latihan mendengarkan baik oleh penutur asli bahasa Arab, yaitu mengundang orang Arab untuk bercakap-cakap, melafalkan bagaimana pelafalan bunyi, kata, dan kalimat-kalimat bahasa Arab selama proses pembelajaran, atau guru yang berperan secara langsung memberikan contoh-contoh pelafalan yang benar dan fasih. Dan bisa juga latihan tersebut dikemas melalui rekaman suara. Siswa memperhatikan dengan cermat intonasi, panjang pendek, penjedaan hingga gerak-gerik dan bentuk mimik penutur. Kemudian pembelajaran dilanjutkan dengan latihan mengucapkan dari hal-hal yang sederhana seperti bunyi dan huruf Arab atau disebut juga dengan huruf hijaiyah. Setelah itu, bunyi-bunyi yang dilatihkan dirangkai menjadi sebuah kata dengan tetap berfokus pada suatu bunyi yang ingin dilatihkan atau diajarkan kepada siswa. Selanjutnya, kekurangan dari metode fonetik. Yang pertama, itu dibutuhkan guru yang berkepribadian ulet, telaten, dan kreatif. Karena metode ini menggunakan teknik drill, yaitu pengulangan-pengulangan bunyi ujar. Dan yang kedua, yaitu syarat wajib bagi guru yang mengajarkan al-aswad adalah menguasai mengenai segala aspek ilmu aswad, beserta bagaimana cara mengajarkannya. Dan yang ketiga itu pengajarannya berjalan sangat lamban karena bisa dikatakan di setiap pertemuan hanya mengajarkan 2-3 huruf saja. Maka bisa diprediksi secara umum membutuhkan 1 semester lebih untuk menyelesaikan pengajaran huruf hijaiyah. Padahal di Indonesia pengajaran al-aswad tidak difokuskan seperti unsur-unsur bahasa Arab yang lain. Dan kelebihan dari metode fonetik ini adalah yang pertama, siswa memiliki pengetahuan yang baik tentang al-aswad, terutama bagaimana mereka melafalkan suatu bunyi bahasa. Kedua, siswa mendapatkan perhatian penuh dari guru, karena guru berkonsentrasi pada bagaimana siswa berproses di dalam kelas selama pembelajaran. Dan yang ketiga, metode ini telah terbukti efektif mencapai tujuan pembelajaran al-aswad dan telah digunakan oleh banyak pembelajaran oleh guru-guru bahasa Arab. Dan yang kedua yaitu meme methods atau disebut juga dengan metode audiolingual. Meme methods merupakan kependekan dari mimicry memorization methods. Artinya metode meniru dan menghafal. Metode ini memiliki tujuan supaya siswa mampu berbahasa secara kebiasaan dari bahasa ibu ke bahasa kedua. Bahasa yang dipelajari Hal ini dilakukan dalam kelima aspek ilmu bahasa murni, yaitu sistem bunyi atau fonologi atau ilmu al-aswad, sistem kosakata tersebut juga dengan al-mufradat, sistem pembentukan kata atau disebut juga dengan morfologi atau ilmu saraf, sistem tata bahasa, sintaksis atau ilmu an-nahwi, dan sistem makna disebut juga dengan semantik atau ilmu ad-dilalah. Maka hendaknya melalui metode ini siswa akan belajar dengan mengulang-ulang aspek
bahasa guna menempatkan bahasa Arab di alam bawah sadar mereka, sehingga dapat digunakan secara otomatis dalam proses berbahasa. Selanjutnya, teknik penerapan metode audiolingual. Yang pertama, demonstrasi dan drill aspek kebahasaan. Kedua, mimikri atau meniru pelafalan kata bahasa Arab, itu dengan mengikuti dan menirukan guru atau native speaker. Bisa juga dilakukan di dalam laboratorium bahasa dengan membedakan beberapa pasang kata minimal. Yang ketiga, hiwar atau percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Arab ditekankan. Melalui kegiatan percakapan, kosakata dan struktur tata bahasa baru diperkenalkan. Pemberian materi tata bahasa dari contoh-contoh dialog percakapan tanpa siswa sadari. Kegiatan ini bertujuan agar materi yang diterima bisa langsung dipraktikkan dan dibiasakan. Dan yang keempat, latihan membaca dan menulis. Diberikan kepada siswa berdasarkan latihan lisan yang mereka lakukan sebelumnya, seperti halnya metode fonetik. Selanjutnya itu kekurangan dari metode audiolingual. Yang pertama, terdapat kecenderungan siswa melafalkan bunyi-bunyi kata yang dicontohkan oleh guru tidak dengan memahami makna katanya. Hal itu dilakukan sebagai respon normatif antara siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, latihan al-aswat yang berbentuk pengulangan-pengulangan atau sistem drill seringkali membosankan jika guru tidak pandai-pandai mengemaskannya dengan baik. Dampaknya, pemahaman kaidah-kaidah kebahasaan menjadi terhambat. Dan yang ketiga, sikap aktif yang ditunjukkan siswa merupakan suatu hal yang semu, karena tidak datang dari inisiatif sendiri, baik ujaran-ujaran berbentuk pertanyaan maupun jawaban. Kesemuanya berasal dari guru. Keempat, siswa cenderung hanya terpaku pada kata dan kalimat yang diberikan oleh guru, sehingga merasa kesulitan jika dituntut untuk menggunakannya secara spontan. Karena hal ini pula, kesalahan yang dilakukan terhadap teks yang diajarkan oleh guru dianggap sebagai dosa. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat penerimaan bahasa dari metode ini. Sedangkan kelebihan dari metode audiolingual adalah: yang pertama, dengan adanya sistem latihan drill dan peran guru sebagai pemberi contoh, penilai dan pengarah pemahaman dan pelafalan siswa, maka siswa-siswa akan memiliki kemampuan pelafalan yang baik. Siswa-siswa mampu melakukan komunikasi dengan baik karena latihan mendengar bunyi yang diujarkan guru dan berbicara. Pelafalan bunyi, kata dan kalimat dilakukan secara intensif. Baik, sekian dari presentasi PowerPoint saya. Saya akhiri dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.